kita akan coba soal latihan supaya kita bisa mudah mengidentifikasi transaksi apa yang harus masuk ke book subprime entry yang mana. Kalimat yang paling pertama di sini, kalimat A, sebut bahwa bisnis kita itu melakukan pembayaran kepada supplier A. Brown senilai $450. Transaksi ini akan kita catat ke dalam cash book. Kemudian, kalau kita lihat ke kalimat B, kita mengirimkan invoice kepada customer D. Smith untuk barang yang dia beli senilai $650. Ini akan masuk ke dalam sales day book. Yang C, your accounts manager asks you for $12 urgently in order to buy some envelope. Jadi ceritanya, manajer kita meminta uang untuk beli amplop dan nilainya itu hanya $12, yaitu lumayan kecil ya. Oleh sebab itu, ini akan masuk ke petty cash book. Kemudian di kalimat D dibilang atau disebut bahwa kita telah menerima invoice dari A. Brown untuk pembayaran $300. Nah, coba kita balik lagi ke kalimat A ya. Kalimat A itu kan ada supplier yang telah kita bayar, namanya A. Brown juga. Berarti emang supplier ini kita telah melakukan transaksi lagi dengan mereka dan sekarang mereka minta atau menagih kita senilai $300. Ini akan masuk ke dalam purchases day book. Kemudian, pada kalimat E disebut bahwa kita telah membayar D. Smith senilai $500. Ini akan masuk ke dalam cash book. Selanjutnya, kalimat F sebut F. Jones, yaitu customer kita, telah mengembalikan barang senilai $250. Karena ini adalah barang yang tadinya kita jual ke F. Jones, ini akan masuk ke sales returns day book. Ya. Berikutnya, disebut bahwa kita telah melakukan pengembalian barang atau retur barang ke J. Green senilai $504, sehingga ini akan masuk ke purchase returns day book. Paling terakhir, kalimat H sebut bahwa F. Jones telah bayar kita $500. Ini akan masuk ke cash book kita. Pertanyaan berikutnya, kita perlu menjawab book of prime entry yang mana yang digunakan saat kita harus mencatat credit note yang kita terima dari supplier saat kita mengembalikan barang. Dikarenakan konteksnya adalah kita mengembalikan barang, maka jawabannya adalah C. Purchase returns day book. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini bahwa kita harus mengisi bagian yang kosong dalam kalimat ini dengan jawaban yang tepat. Di sini ada perusahaan bernama China Supplies yang mengirimkan suatu dokumen kepada customer mereka yang beli menggunakan kredit. Dan mereka harus kirim dokumen ini untuk membenarkan suatu kesalahan di mana si customer itu ditagih lebih dari yang seharusnya berdasarkan suatu dokumen lagi. Nah, dari konteks ini, China Supplies itu akan mengirimkan dokumen credit note untuk menginformasikan kepada customer bahwa kita akan mengurangi tagihan kita ke kalian yang dimana
tagihan ini berlebihan dari yang seharusnya yang tercantum di dalam dokumen invoice. Demikian penjelasan contoh soal untuk chapter 4, Sources, Records, and Books of Prime Entry. Selanjutnya, teman-teman dapat membuka Google Classroom dan mengerjakan latihan soal yang saya berikan melalui Google Form. Setelah teman-teman selesai mengerjakan, teman-teman dapat mengakses kunci jawaban beserta penjelasan atas latihan soal ketika teman-teman sudah mensubmit latihan soal tersebut. Terima kasih.